Baiklah, kita akan masuk ke materi pengukuran. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jangka sorong. Di dalam bab ini, adapun indikatornya, nanti setelah belajar kalian diharapkan bisa mengenal bagian-bagian jangka sorong, mikrometer, neraca, dan gelas ukur. Dapat menggunakan jangka sorong, mikrometer, dan stopwatch. Melakukan percobaan pengukuran panjang dan waktu dengan tepat. Selanjutnya, untuk pendahuluan, silahkan diamati video berikut ini. Oke, di sini ada tata cara membuat teh kayu manis hangat. Ya, ada bahan yang disiapkan, ada langkah-langkahnya. Pertanyaan pertama, bisakah kalian membuatnya dengan tepat? Sesuai dengan petunjuk yang ada. Artinya, membuat dengan tepat di mana kalian membuat teh ini rasanya di mana-mana sama, tidak berubah sedikit pun. Dari segi manisnya, kekentalan tehnya, dari rasanya ya. Kira-kira bisa nggak kita membuatnya dengan sangat tepat? Kita pada percobaan ini kita tidak bisa membuatnya dengan tepat. Karena apa? 3 buah kayu manis bahannya. 3 buah kayu manis ukurannya seberapa? 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon kan tidak mungkin ya. Kemudian 1 teh celup, oke lah ya. Air secukupnya kita nggak bisa memperhitungkan ya. Apakah 300 ml, 400 ml, dan lain sebagainya. 1-2 sendok makan ini juga nggak bisa kita gunakan sebagai acuan ya, sehingga kita tidak bisa membuatnya dengan sangat tepat. Oke, saya lanjutkan. Kita akan melihat alat ukur yang hari ini akan kita bahas ya, yaitu alat ukur panjang. Yang pertama yang akan kita lihat adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu sendiri ada 3, yaitu penggaris, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Yang kita bahas hari ini secara khusus adalah penggaris dan jangka sorong. Nah, sekarang saya minta kalian amati, ambil penggarismu, ukurlah garis ini. Ya, alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur garis ini? Garis mana yang lebih panjang? Jika kalian tidak menggunakan penggaris, maka kalian anggap garis yang nomor 3 adalah garis yang paling panjang. Tetapi tidak demikian. Oke, sekarang kita buktikan garis mana yang paling panjang. Kita coba ukur garis pertama. Oh, dari penggaris yang saya punya adalah kurang lebih 1, ini 1 cm, 1,5 cm, 1,6, 1,7, 1,8 cm ya. 1,8 cm. Kita coba untuk panjang garis yang kedua. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 cm, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 juga ya. Panjang garis yang kedua juga 1,8 cm. Sekarang kita coba yang ketiga. Garis mana yang lebih panjang? Oke, ini 1 cm, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Jadi kurang lebih sama semua. Panjangnya 1,8 cm. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari ketiga garis ini tidak ada yang lebih panjang ya. Semuanya sama panjang. Ternyata hasil pengukuran benda tersebut sama panjang. Jadi kesimpulannya apa? Kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Tidak bisa hanya mengira-ngira. Sehingga hasil yang kita dapat itu benar-benar tepat. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jangka sorong. Sebelum kita menggunakan jangka sorong, tentunya kita harus tahu dulu bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dari jangka sorong. Oke, kita lihat satu persatu bagian-bagiannya. Bagian tombol di atas ini disebut dengan tombol pengunci. Sedangkan ini adalah rahang geser atas yang bisa kita geser sesuai dengan
arah benda yang akan kita ukur. Kemudian ini adalah rahang geser bawah, ini rahang tetap atas, ini rahang tetap bawah. Ini adalah skala utama yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam pengukuran. Ini adalah tangkai ukur kedalaman, sedangkan ini adalah skala Nonius. Jadi secara keseluruhan seperti ini. Silahkan dicatat boleh. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Putar, geser, bendanya dimasukkan, geser, jangan lupa dikunci ke dalam. Oke, saya ulangi ya, cara menggunakan jangka sorong. Ini kita putar pengunci ke kiri, dibuka rahangnya, dimasukkan bendanya, kita tutup, kita kunci lagi. Nah, sehingga kita bisa membaca hasil pengukurannya. Bagaimana kalau kita gunakan untuk mengukur ya? Oke, kita coba. Kita coba menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur sebuah benda. Misalnya di sini ada dua buah benda, yaitu bola biliar dan pipa. Kita mau mengukur diameter bola biliar. Caranya, ingat apa tadi? Putar pengunci tombol. Set. Kemudian kita geser lahangnya. Kemudian bendanya kita masukkan. Kemudian kita geser kembali rahang gesernya. Jangan lupa setelah rapat kita kencangkan tombol pengunci. Nah, sekarang terlihat hasil pengukurannya ya. Ini ada angka 2. Tentu di antara 2 sama 3 ini di tengah-tengahnya adalah 2,5. Ya, 2,5, 2,6, 2,7 ya. Lihat angka nolnya ini. Oh, ternyata di antara 2,7 dan 2,8. Tahu 2,7 dari mana? Ini 2, 2,5, 2,6, 2,7. Di antara 2,7 dan 2,8. Sehingga kita tuliskan untuk skala utamanya yaitu 2,7 cm. Selanjutnya untuk skala Noniusnya ini kalau kalian amati benda ini, garis ini saling lurus di angka berapa? Coba kita lihat. 1 ini lurus sama atasnya? Tidak. 2 ini lurus sama atasnya? Tidak. 3 ini lurus sama atasnya? Tidak. 4 juga tidak. 5 juga tidak. 6 juga tidak. Oh, ternyata dia angka 7 yang lurus sekali dengan atasnya. Maka untuk skala Noniusnya kita berada di 0,7. Ini artinya menunjukkan angka 0,7 mm. Ya, 0,7 mm. Sehingga hasil pengukuran kita adalah skala utama ditambah dengan skala Noniusnya, yaitu 2,7 ditambah 0,07 cm. Ingat, ini dalam milimeter ya, kita ubah dalam sentimeter. Oke. Hasilnya 2,77 cm. Gitu ya. Selanjutnya sekarang kita mengukur diameter dalam pipa. Bagaimana cara mengukurnya? Kita coba ya. Sekarang kita letakkan pipa di atas rahang geser ya. Kita tekan tombol pengunci, kita geser. Kemudian jangan lupa kita kencangkan kembali. Lihat, sekarang dilihat dia bersinggungan di angka 2 ya. Sedangkan ini nolnya ini berada di mana? 1, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 ya, di antara 1,9 dan 2. Berarti kita tulis skala utamanya yaitu 1,90 cm. Skala Noniusnya yaitu 0,02 cm. Itu ya, ini karena di angka 2 dia tegak lurus. Yang lain boleh dicek, ini tidak ada yang tegak lurus dengan atasnya ya.
Begitu. Itulah cara menggunakan jangka sorong sehingga hasilnya kita temukan 1,92. Nah, itu cara menggunakan jangka sorong ya. Nanti setelah ini kita akan mencoba latihan bagaimana cara untuk membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Sekian, selamat belajar. Boleh diulangi video ini dan tetap semangat.